Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrun ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMKN 5 Pangalengan, Bapak Agus Priyatmono Nugroho SPD MSI, yang saya hormati ibu-ibu guru Sekolah SMKN 5 Pangalengan, baik laki-laki atau perempuan, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Seluruh siswa-siswi Sekolah SMKN 5 Pangalengan yang saya hormati juga yang saya muliakan semuanya, mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, semangat, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi seolah-olah kita sedang bertatap muka dalam kesempatan yang mulia ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menakdirkan kepada kita semua bisa menghadiri, bisa menghayati, bisa mendengarkan sekelumit tausiah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semua yang saya hormati, dalam kesempatan yang bahagia ini, pada siang hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Juli ya. Juli ya. 21 Juli 2021 Masehi. Yang akan saya sampaikan pertama tentang bulan Dzulhijjah. Kedua, di antara pekerjaan yang disunahkan di bulan Dzulhijjah ini adalah kurban. Di antaranya hikmah daripada kurban. Kedua, silsilah atau sejarah tentang kurban. Ketiga, silsilah atau sejarah tentang kurban. Keempat, pendidikan tentang kurban. Pertama, tentang bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa bulan dalam Islam sama dengan tahun Masehi ada 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram. Sebentar lagi kita ketemu sama bulan Muharram ya. Berarti bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan terakhir tahun Hijriah ya. Pertama Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Maulid, yang keempat bulan istilah Sunda silih Maulud, silih mulud jadinya. Mulud, silih mulud, Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hapit atau Dzulqa'dah ya. Yang terakhir bulan Dzulhijjah ya, sekarang yang kita alami. Para siswa-siswi dan semua guru-guru yang saya hormati. Yang kedua, hikmah daripada kurban. Di antara keterangan yang memberikan salah satu fadilah atau keunggulan daripada melaksanakan kita kurban ini, sebagian tertera dalam salah satu kitab yang berjudul atau isi dalam kitab Durratun Nasihin, dikatakan bahwa pada bulan Dzulhijjah itu tanggal 10 disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hikmahnya, siapa saja orang yang melaksanakan ibadah kurban
pada 10 Dzulhijjah, maka tetesan darah yang paling pertama dikeluarkan daripada hayawan tersebut, Allah memberikan ampunan kepada orang yang melaksanakan kurbannya sendiri, juga keluarganya. Itulah keuntungannya dalam kebaikan. Padahal yang melaksanakan kurbannya satu orang, tapi ampunan Allah itu diturunkan buat keluarganya juga. Itu dalam kebaikan. Yang melaksanakan tidak kurang pahalanya, keluarganya pun kebagian semua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata mengeluarkan kita sedekah, baik dari kurban sendiri ataupun misalnya kita belum mampu melaksanakan kurbannya sih mau kita, cuman kemampuan dalam waktu tahun ini, apalagi lagi pandemi, uangnya lagi morat-marit misalnya, harta benda kita masih belum mapan, tapi kemauan dalam kebaikan kita sudah ada dalam hati kita, mau melaksanakan atau mau mengeluarkan, silakan apa saja, makanan, minuman, ataupun pakaian kalau ada. Kalau dalam makanan itu pada hari 10 bulan Dzulhijjah, seseorang mengeluarkan makanan sedekah istilahnya, satu suap makanan yang diberikan kepada orang yang beriman, maka kita akan diutus oleh Allah pada hari kiamat dengan keberadaan aminan, ada dalam keselamatan. Juga timbangan amal baik kita akan lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebagaimana kita ketahui, yaitu gunung yang ada di tanah suci yang paling terbesar. Dalam artian kebaikan pada bulan Dzulhijjah itu sangat besar sekali. Nah, juga misalnya kita sudah kehabisan nih, baru tahu nih pahalanya seperti ini, tapi kemauan kita kebaikan masih ada kesempatan masih, yaitu pada hari-hari tasyrik, yaitu mulai dari sekarang, ini hari tasyrik sekarang 11, 12, 13. Itu kalau misalnya pada waktu 10 Dzulhijjah kita tidak sempat ataupun tidak punya rezeki, tapi ternyata pada tanggal 11 bulan Dzulhijjah kita diberikan kemampuan oleh Allah, ada rezeki misalnya, silakan sekarang masih ada kebaikan-kebaikan pada bulan Dzulhijjah ini, bulan tasyrik. Itu namanya disebutkan dalam kitab Diyafah, istilah Sunda mah susuguh gitunya, tapi sana susuguh ka setan, itu kebaikan dari Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah la yanalu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh dengan daging domba, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, tidak butuh. Untuk apa? Untuk menanamkan kecintaan, untuk menanamkan rasa solidaritas seorang hamba kepada sesamanya. Itu yang Allah nilai. Makanya pada kisah Qabil dan Habil itu yang diterimanya satu orang, yaitu Habil yang diterima oleh Allah. Qabil tidak diterima kurbannya. Kenapa? Karena Qabil tujuannya bukan lillah, bukan karena Allah. Maka dalam hal ini, wabil khusus dalam pelaksanaan kurban itu adalah yang paling ditilai oleh Allah ini lillah ataupun istilah sunama karena Allah atau karena euleuh. Kalau karena euleuh mah nanti di hari kiamat akan dia datang kepada Allah menanyakan, ya Allah, mana kebaikan saya pada bulan Dzulhijjah, 10 bulan Dzulhijjah tidak diterima. Allah menyuruh kepada malaikat, coba tanya orang itu, melaksanakan kebaikannya dia karena Allah atau karena euleuh? Dia menjawab, oh iya, saya melaksanakan kebaikan itu bukan karena Allah tapi karena euleuh. Kenapa? Ada pacar saya di belakang saya, tahu bahwa saya membuat salah satu kebaikan, itu pahala tidak akan terbawa nanti ke akhirat. Makanya paling utama adalah lillahnya, karena Allah. Itu.
insya Allah ada dalam makhluknya Allah. Makanya Qabil dan Habil itu yang diterimanya hanya Habil, Qabil tidak diterima katanya, karena tidak lillah dalam melaksanakan kurbannya. Nah, oleh karena itu hikmah daripada kurban ini sangat-sangat besar sekali. Terus diantaranya menanamkan rasa kasih sayang kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang-orang yang tercinta. Itu menanamkan rasa kecintaan, rasa kasih sayang, rasa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah nasabiyah. Itu merupakan salah satu hikmah daripada kurban. Jadi sehingga tidak semua orang tiap hari makan daging, bahkan ada yang tahun kali. Kita masih sering makan daging, tapi dalam suatu tempat ataupun suatu kaum, suatu bangsa mungkin ketemu sama daging itu cuma 1 tahun 1 kali, hari raya kurban. Nah, itu rasa keterperanjatan hati kita kepada para beliau sehingga menimbulkan rasa belas kasihan kita kepada mereka. Sehingga dengan rasa belas kasihan kita kepada orang-orang tersebut timbul untuk melaksanakan berkurban. Karena saya diamanati oleh Allah sebagian rezeki. Karena semua rezeki itu yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jangan merasa memiliki. Sebab kalau merasa memiliki, banyak orang yang sekarang stres. Kenapa? Karena usahanya bangkrut. Banyak orang yang stres karena perusahaannya tidak jalan. Karena apa? Perusahaannya yang dia punyai itu rasa memiliki, tidak rasa dititipi. Kalau kita merasa dititipi oleh rezeki tersebut, tidak akan susah kalau untuk dikeluarkan. Karena itu juga titipan. Istilahnya kalau Pak Zainuddin MJ memberikan tamsil kepada kita, ya itu ya harus menjadikan salah satu uswah juga. Jadi bagaikan orang juru parkir ya. Juru parkir mobilnya ada puluhan bahkan ratusan. Berbagai macam merek, yang murah ada, yang mahal ada. Tatkala diambil sama yang punya, ya silakan. Cuma dibayar 5.000 paling besar 10.000 atau 20.000. Tapi dia rela, ridho. Kenapa? Karena dia mah bukan memiliki, karena dititipi. Sehingga tidak marah-marah. Walaupun diambil sama satu waktu ada keluar 7 atau 8 mobil, dia gak marah. Kenapa? Karena dia mah cuma dititipi, bukan merasa memiliki. Kalau merasa memiliki itu, dia akan marah. Kenapa kamu bawa mobil itu? Padahal bukan milik dia. Nah, dalam rezeki juga seperti itu. Semua yang kita kuasai, rezeki, baik uang, harta benda, kendaraan, fasilitas, dan apapun yang kita hadapi, anugerah-anugerah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, itu hanyalah titipan dari Allah. Makanya buat apa kita merasa sombong, merasa angkuh, merasa saya ini paling top, saya ini paling hebat. Gak ada di muka bumi ini seperti sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Semua juga titipan. Baik jabatan, baik harta, dan segala macam yang kita miliki bukan memiliki secara hakiki. Itu semua hanyalah titipan. Nah, terus sejarah tentang kurban itu, sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman, anittabi' millata Ibrahim hanifah, bahwasanya kamu harus mengikuti sejarah ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam artian diantaranya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal adalah pelaksanaan ibadah kurban. Itu diantara salah satu uswah, contoh daripada beliau tatkala memiliki seorang anak yang sangat disayangi, sangat dicintai, tetapi harus dikorbankan oleh Allah, disuruh disembelih, sehingga dia sampai merasa ragu, merasa bimbang, apakah ini dari komando setan atau perintah Allah. Sehingga beberapa malam Nabi Ibrahim salam bermimpi,
pertama ragu, kedua mimpi lagi, terus dia yakin bahwa ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, itulah salah satu sejarah yang kita pada mengetahui semua. Terus pendidikan tentang kurban, ya mendidik kepada kita semua belajar melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran dan ketulus ikhlasan supaya kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena pada intinya kehidupan seseorang adalah dicetak oleh Allah atau diperintah oleh Allah supaya menjadikan orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan menyadari atas perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun atas larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang bertakwa dia pada melaksanakan amal kebaikan itu adalah dasarnya lillah. Makanya imtisalul awamirillah, dengan keriduan melaksanakan perintah Allah taala. Imtisal kalimatnya bukan fi'lu, karena dalam Arab ada kalimat fi'lu, ada kalimat imtisal. Itu maknanya sama. Fi'lu mengerjakan, imtisal juga mengerjakan. Apa bedanya fi'lu dan imtisal? Fi'lu mengerjakan itu tidak dilihat masalah ridho dan tidaknya, namanya fi'lu. Kita disuruh sama orang tua, hati kita tidak rela, tidak ridho, berangkat tapi melaksanakan, itu baru fi'lu itu. Kalau imtisal, melaksanakan perintah Allah dengan ketulus ikhlasan. Istilah Sunda mah celik putih, celak herang, gitu. Tidak ada unsur apa-apa, tapi lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah ta'ala itu dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Itu diantara pendidikan dalam melaksanakan ibadah kurban. Nah, oleh karena itu kita di dalam melaksanakan tugas dari guru, perintah dari guru, itu harus imtisal supaya mendapatkan pahala, bukan cuman fi'lu gitu. Kalau fi'lu belum tentu mendapatkan pahala. Kalau imtisal insya Allah termasuk orang yang melaksanakan perintah syariat, perintah guru, hakikat perintah Allah, tugas dari Yang Maha Kuasa. Kita ridho, kita ikhlas dalam melaksanakan. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Lagi pandemi. Ada tugas dari guru dari sekolah. Walaupun guru tidak memantau, tidak melihat sehari-hari kepada kita. Tapi dengan tulus ikhlasnya kita melaksanakan tugas perintah yang menjadi guru. Itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Jadi kita bisa tertilai. Kalau di sekolah, waktu aktivitas di sekolah bisa saja semu, istilah Sunda mah nganukur semu wungkul, melaksanakan tugas guru dah yang nilai hebat. Tapi kalau sekarang bisa terlihat keikhlasan seorang siswa dan siswi, bener nih jadi siswa siswinya atau tidak, atau cuman formalitas saja. Kalau melaksanakan tugas dengan ketulus ikhlasan hati kita, walaupun tidak dihadapi atau tidak dilihat sama guru, sama pengajar kepada kita, tetapi hakikatnya Allah menilai kepada kita, benar gak ini orang gitu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan segala tugas yang ditugaskan, baik dari kepala sekolah, dari wali kelas ataupun dari seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah ini, kita laksanakan dengan ketulus ikhlasan dan keridhaan hati kita, supaya segala pekerjaan kita ini ada manfaat juga, ada unsur pahala. Karena kalau tidak lillah, kalau tidak karena Allah dalam melaksanakannya, tugas dilaksanakan, tugas beres, tapi pahala tidak ada. Kenapa? Dan kita melaksanakannya karena keterpaksaan. Keterpaksaan misalnya karena takut tidak dinaikkan kelas. Keterpaksaan karena takut kita disebut orang yang membangkang. Keterpaksaan karena kita takut disebut orang yang melawan kepada guru. Nah, itu tidak lillah. Tapi kalau lillahi ta'ala, dalam melaksanakan seluruh tugas kita akan berbobot, bermanfaat, juga berpahala kepada kita. Nah, itu mungkin tausiah siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita menjadikan salah satu siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah, para guru
yang melaksanakan tugas dari sekolah, dari pimpinan, dengan tadi dasar kita melaksanakan segala sesuatu hal karena lillahnya, beliau selain mendapatkan gaji dunia, mendapatkan juga gaji dari akhirat dari Allah Ta'ala. Apalagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Agus Priyatmono Nugroho yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak bertemu muka dengan Bapak, mudah-mudahan walaupun tidak bertemu muka, saya ini sudah bertemu muka dengan Bapak, dan mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara saya karena mungkin kelemahan atau kekurangan daripada materi yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.